mendapatkan berkat hari ini. Doa ya teman-teman ya, nggak sia-sia dari kita dari tadi kita terima kasih dukungannya ya teman-teman, yang kita nggak sia-sia. Ini semua berkat teman-teman semua sudah mendukung live ini. Akhirnya Tuhan kirimkan satu jiwa yang mau mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Semoga kita bisa memberikan semoga Tuhan bisa menyentuh hatinya. Ya silakan Pak Bomo, aku ngomong jadi gemeteran gitu. Iya. Mbak Richard, nanti kalau Richard saya bilang ikuti ya. Silakan Pak. Nah, nanti setelah saya bilang Richard ikuti. Setelah itu saya bilang saya langsung ada doanya cepat, Richard diam. Oke? Paham ya? Oh, paham. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Engkau sungguh sangat baik, Bapak. Bapak di sorga, di sore hari ini atau di malam hari ini, kami semua berkumpul di room saudara terkasih Ibu Ica. Tuhan, kami tahu dan kami selalu berjatuh dalam dosa. Di hari ini Tuhan sangat sungguh indah, sangat sungguh baik Tuhan. Engkau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Hari ini kami penuh dengan sukacita. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Satu orang bertobat di sorga, malaikat bersukacita. Kami percaya Tuhan, kami aminkan Tuhan. Di hari ini Tuhan, kabar gembira, kabar sukacita. Saudara terkasih, Bapak Rizal, dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara Rizal yang terkasih, saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima saya Tuhan Yesus. Terima saya Tuhan Yesus. Terima saya Tuhan Yesus. Parisal ikut. Terima saya Tuhan Yesus. Yesus. Terima saya Tuhan Yesus. Rizal katakan, terima saya Tuhan. Terima saya Tuhan Yesus. Pegang tangan saya Tuhan. Terima saya Tuhan Yesus. Pegang tangan saya Tuhan. Pegang tangan saya Tuhan. Bawa saya sebagai anakmu Tuhan. Bawa saya sebagai anakmu Tuhan. Bawa saya sebagai anakmu Tuhan. Lepaskan saya dari dosa Tuhan. Lepaskan saya dari Tuhan. Dari kutuk nenek moyang hingga saat ini Tuhan. Dan kutuk nenek moyang dari ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya hari ini juga Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya hari ini Tuhan. Untuk berbakti kepadamu. Untuk berbakti kepadamu. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat bagi saya. Bangkit saya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus membawa saya? Kemana Tuhan Yesus membawa saya? Saya akan ikut selalu Tuhan. Saya akan selalu ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hari ini Tuhan kami semua berkumpul. Engkau berfirman dalam Matius 18 ayat 18 hingga yang ke-20. 2 orang 3 saksi Tuhan Yesus ada di sini. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus menyaksikan semua ini Tuhan. Kami percaya apa yang terikat di dunia, terikat juga di sorga. Apa yang terlepas di dunia, terlepas di sorga. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Mari saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang
jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari percaya, katakan amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah, Allahku maha kuasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Hari ini satu jiwa diselamatkan. Amin. Nanti Pak Rizal, nanti DM Ica ya, karena Ica kan selalu kode Ica. DM Ica atau DM Pak Bobom, nanti kau kirim nomormu. Terus nanti Ica kirim Pak Bobom, nanti Pak Bobom WA kau. Supaya kau tinggal dibaptis ya. Kau sudah menjadi warga kerajaan sorga. Oke? Yesus katakan, Ica tolong baca Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. kuatkan iman kamu ya Maulana ya. Saya sampai nangis di sini nggak ini nggak bisa nahan ya. Abis gimana ya, Tuhan tuh baik banget gitu. Gimana? Susah ngomong sih. 10 ayat. Lukas 10 Cak. Lukas 10 ayat 20 ya. Lukas 10 ayat 20 di sini, meskipun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Amin. Haleluya. 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 Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat yang ke-20. Haleluya. 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 Aduh, Pak Bobom baru mandi, mau live, langsung 1 jam diselamatkan. Ica, thanks you. Tuhan Yesus pakai kau lebih dahsyat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ceritakanlah kemuliaan Allah dan kebesarannya. Ica mendapatkan berkat berlipat-lipat karena Tuhan Yesus sayang Ica. Haleluya. Makasih semuanya. Nanti saya hubungi kakak-kakak sudah. Iya, DM ya. Pak Bombom, Pak Ibu Bombom Ica. ya. Ini suatu apa namanya ya? Kamu kenapa saya nangis tuh gara-gara gini lah. Kamu mau gitu di depan teman-teman kamu gitu, kamunya menolak berkata gitu bahwa ini pilihan aku gitu, karena kamu benar-benar ngerti siapa yang harus kamu pilih gitu, maksudnya. Aduh, nggak bisa ngomong aku dah. Iya. Nanti Rizal lihat fotonya Pak Bombom. Pak Bombom di Sulata BM 2. Pak Bombom itu kadang pakai wig. Nih wignya Pak Bombom nih. Aduh, Tuhan Yesus. Pak Bombom, tolong nyalain AC dong. Kepanasan nih Pak, aku kepanasan. Oh iya, aduh. Asik. Atau ini ada Mozart. Nanti kamu deh Mozart ini anak rohani Pak Bombom ya, Pak Pen Bombom. Ya Rizal ya. Ini Bu Sofi live ya. Saya mau ambil videonya di Bu Sofi dulu. Iya, Bu Sofi live. Bu Sofi live ya. Bu Sofi. Bu Sofi kayaknya tidur deh. Nggak sia-sia ya teman-teman ya. Kita live hari ini nggak sia-sia. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau. Biasanya kan saya live itu langsung jam 2 tuh udah berhenti ya. Tapi entah kenapa saya tuh masih pengen lanjut aja gitu, pengen terus gitu. Kenapa ya gitu? Ternyata ini yang Tuhan mau gitu. Dan itu dari tadi saya mikir gitu. Biasa jam 2 tuh saya udah nggak mau live lagi, udah cukup gitu, mau istirahat. Tapi hari ini kenapa gitu? Aku tuh pengen live gitu, pengen lanjut terus. Ternyata ada sesuatu hal yang Tuhan mau. Thank you Jesus. Nah dan ini jujur, kalau yang kemarin kan ada cewek, dia mau masuk Kristen katanya Pak ya. Nah itu sama Jack Cita. Cuman aku lihat dia masih labil. Soalnya kan dia itu kalau Pak Bombom kan langsung dia menyatakan Imam Rasul ya, kayak tadi gitu kan. Nah dia mengikuti gitu loh. Dia mau mengikuti. Nah itu yang membuat saya terharu. Dan yang cewek itu dia belum ada kayaknya masih labil gitu kan. Nah jadi saya pikir itu mah biasa aja. Nah karena kan kalau kita kekristenan itu kan belajar dulu lah. Kalau misalkan dia mau belajar, udah mau mengenal, udah hatinya terbuka, baru silahkan
kalau memang dia percaya, pasti dia berani untuk mengatakan seperti yang Pak Bombom katakan tadi gitu. Ya, ini sih senang aja, suatu ini aja sih, kebanggaan aja sih, bukan kebanggaan sih ya, maksudnya Tuhan itu baik banget gitu loh. Tuhan tuh baik bangetnya tuh sampai kita live itu nggak sia-sia gitu loh. Dia mengirimkan jiwa-jiwa yang mau mengenal dia lebih lagi, karena ada yang mau kebuka. Kalau hatinya nggak terbuka, itu nggak akan bisa, dia akan bertentangan. Tetapi kalau hatinya udah terbuka sedikit aja, Tuhan yang memilih dia. Nah, sampai saya tuh nangis itu gara-gara dia mau mengikuti apa kata Pak Bombom gitu, dan dia mau menyatakan tentang Yesus Kristus itu yang membuat saya tuh wow, Tuhan Yesus itu luar biasa, emang luar biasa benar-benar. Memang Ica, firman Tuhan katakan ini kan sudah akhir zaman. Pak Bombom kan sering khotbah. Memang kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3:1 ya, ini kan sudah akhir zaman. Jadi nanti orang yang terbelakang ya, dalam Matius 20 kalau kita baca ya, itu Matius 20 itu orang yang terbelakang akan terdepan, dan orang yang terdahulu depan itu akan terbelakang. Dan mereka-mereka ini akan menjadi pasukan-pasukan Mossad, kayak Mossad begini udah, pasukan Mossad, pasukan khusus. Nanti mereka ini yang blender, mereka dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana itu sangat indah. Betul sekali. Jadi mereka macam Ica ini kan menceritakan kemuliaan Allah dalam Mazmur 96 ayat ketiga. Coba Ica sekarang, itu Ica dipakai Tuhan. Coba Ica baca Mazmur 96 ayat 3. Mazmur 96 ayat 3 dan 4. Itu ayat, Ica kasih ayat untuk Ica ya. Ya Pak. Bagus. 96 ayat 3 dan 4. Okay. Ica, ada yang salam-salam tuh dari Swedia, Ibu Hartiningsi, ada monitor. Ibu Budi Hartiningsi dari Swedia, bilang salam-salam. Ya, shalom, Ibu Budi Hartiningsi. Horas dari Medan. Ibu Maya juga, banyak orang salam-salam. Oke, di sini di 90 berapa tadi Pak? 96 ya? 96 ayat 3 dan 4. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Ya. Yes, amin. Jadi Ica dipakai oleh Tuhan. Ica menceritakan ini 1 Petrus 2 ayat 5. Ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Ya. Sambil saya ketik YouTube dulu, mulai. Biar orang kepanasan. Satu orang bertobat. Amin. Bertobat. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Tuh. Ica dipakai. Ica harus terus menceritakan kemuliaan Allah. Amin. Dan Ica, upahmu besar di surga. Amin. Amin. Jadi Ica memang sudah dipakai sebagai apa? Sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani itu. Amin. Nah, kita semua masuk surga, teman-teman. Ya, kita semua masuk surga. Untuk itu, kita semua ini harus mencari mahkota. Kayak Ica kan siang hari malam tuh menceritakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang mahkota kerajaan itu ada 5, Ica. Yeah. Yang di rumah catat ya. Yang pertama itu mahkota abadi. Mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, keempat, dan kelima mahkota kehidupan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, mahkota abadi. 1 Tesalonika 2 ayat 19, mahkota sukacita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, mahkota kebenaran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-4, mahkota kemuliaan. Wahyu 2 ayat yang ke-10, mahkota kehidupan. Kita orang Kristen sudah diberikan nama, sudah terdaftar Filipi 3 ayat yang ke-20 sebagai warga kerajaan surga. Karena waktu kita mati, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Allah Bapa mengumpulkan kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Jadi kita orang Kristen tidak usah khawatir. Kerjakanlah keselamatanmu, dalam arti tetap hidup, rajin berdoa. Ingat firman Tuhan katakan dalam Matius 26
ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh itu penurut tapi daging lemah. Untuk itu kerjakanlah keselamatanmu, dalam arti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ada padamu ilah lain, ya, dalam 10 hukum Taurat itu. Kerjakanlah itu supaya Anda jangan menjadi pengikut setan sama iblis. Oke, Ica gitu loh. Saya sebentar ini. Oke, silakan yang lain mau kasih next, silakan. Saya lagi ini bikin judul dulu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terharu sih. Terharunya itu gimana ya? Tadi dia mau mengikuti gitu apa kata Pak Bom. Itu yang membuat saya tuh kayak mana gitu. Luar biasa banget Tuhan Yesus itu bekerja itu luar biasa gitu. Kalau misalkan dia tidak mau, kalau misalkan dia tidak ada niat, kalau dalam hati saya gini, Tuhan, kalau ini memang permainan, patahkan Tuhan. Tetapi Tuhan lancarkan. Nah, itu yang membuat saya tuh melihat kemuliaan Tuhan tuh luar biasa gitu. Dalam hati saya langsung karena kan kebanyakan di sosial media ini kan hanya sekedar main-main ibaratkan main-main datang, oh ini aku gini gitu. Tetapi pada saat saya berdoa saya bilang, Tuhan, saya mohon Tuhan, kalau ini memang hanya untuk lelucon, hanya untuk bercandaan, hamba mohon Tuhan, patahkan Tuhan, hamba mohon Tuhan, jangan biarkan Tuhan. Sampai begitu saya minta sama Tuhan, tapi Tuhan lancarkan gitu loh. Nah, makanya saya pikir, wah, ini berarti ini memang benar-benar gitu. Jadi saya berpikir, wah, memang ini ini tuh maunya Tuhan gitu. Jadi saya pikir, wah, gitu aja sih. Jadi speechless aja. Gitu sih. Ya, silakan Bang Nizam. Bang Nizam. Lanjut aja Pak Bu Ica, Pak Bom. Saya suka mendengar kesaksian Pak Bom. Saya sedikit ya, Kak. Iya. Pak Bu Ica kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya. Amin. Lanjut aja. Ya, saya izin sedikit ya, 1 menit. Jadi memang semua agama di dunia ini, ya, semua agama, semua kepercayaan lah, mengatakan dan mengklaim bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Tetapi ingat, hanya Tuhan orang Kristenlah Tuhan yang mampu menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah manusia. Dengan cara dia sendiri mengutus firman-Nya menjadi manusia sama seperti kita, agar dia membuktikan bahwa memang dia itu benar-benar ada. Dia melakukan segala mujizat, membangkitkan orang mati, bahkan maut pun tidak bisa mengekang keilahiannya dia, karena dia memang hakikatnya adalah Allah, walaupun dalam rupa manusia. Jadi jelas ya, hanya Tuhan orang Kristen lah Tuhan yang mampu menyatakan bahwa dia benar-benar ada dan berkuasa. Haleluya. Terima kasih Kak. Kita itu udah senang, kita pun dengarnya udah